Cek cek. 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Irsyad Rafindra Ilham mewakili Aldi Ahmad Rifai dan Agung Purwanto dalam satu kelompok personal development akan merincikan update dari rancangan teaching plan kami yang berjudul Pelatihan Manajemen Stres pada Karyawan Perusahaan. Pada latar belakang dari teaching plan kami memulai latar belakang dari teaching plan ini dengan menyatakan kalau misalnya manusia itu memiliki beragam kegiatan yang dilakukannya setiap hari. Jadi setiap hari merupakan hari yang baru bagi setiap manusia karena memang dalam perjalanan manusia setiap hari akan menghasilkan kejadian baru yang mungkin belum pernah dirasakan oleh manusia tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan manusia nyatanya akan mengalami perubahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ada yang disebut dengan rutinitas, ada juga yang disebut dengan kegiatan-kegiatan perubahan. Nah, perubahan ini ada yang sifatnya dari dalam diri ataupun yang dari luar diri. Ada yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian, perubahan dapat menghadirkan tantangan yang berarti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam kehidupan. Perubahan yang tadi dihadapi oleh manusia itu berpotensi untuk meningkatkan diri manusia itu sendiri. Itu tergantung bagaimana manusia tersebut menyikapi perubahan yang dilakukannya. Atau perubahan itu juga dapat menjadi ancaman yang menyebabkan individu menolak atau tidak termotivasi dalam menghadapi perubahan. Perubahan yang menjadi ancaman menyatakan ketidaksiapan individu dalam menghadapi perubahan dan itu mengakibatkan perubahan tersebut menjadi ancaman alias negatif bagi diri manusia tersebut. Kemudian, ketika seorang individu merasa sulit untuk mengontrol diri maupun melakukan adaptasi dengan keadaan perubahan yang ada, itu dapat menimbulkan potensi stres. Karena apa yang diinginkan oleh individu atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan terjadi gap antara apa yang diinginkan dengan yang diharapkan dan di mana gap itu bisa menimbulkan potensi stres. Kemudian, situasi stres ini dapat kita lihat pada umumnya ketika individu bekerja atau memiliki profesi. Sebagai contoh bagaimana stres ini terjadi, kami mencontohkan dengan adanya stres pada orang-orang yang bekerja, yang memiliki profesi. Kenapa pada orang yang bekerja? Karena cenderung orang yang bekerja ini menghadapi tuntutan ataupun tekanan baik dalam diri maupun luar diri. Contoh tekanan dari luar diri itu seperti misalnya target perusahaan terhadap pencapaian kinerja karyawan. Sementara target dari tekanan dari dalam diri itu bersumber bagaimana motivasi karyawan dalam mengerjakan tugasnya dalam sebuah perusahaan. Bisa terjadi karyawan tersebut perasaannya sedang tidak baik atau tidak bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Jadi hal-hal di luar ini yang menyebabkan terjadinya stres menurut kami dari sisi pandang karyawan. Kemudian orang yang terkena stres dan tidak dapat menanggulanginya dengan baik cenderung menghasilkan penurunan produktivitas dalam bekerja, seperti menurunnya performa dalam bekerja, tidak tertantang untuk menunjukkan kehebatannya, dan malas-malasan. Jadi mungkin itu gejala-gejala yang ditimbulkan akibat dari stres dalam pekerjaan. Nah, berangkat dari latar belakang tadi, kami merumuskan tujuan penelitian dari pelatihan manajemen stres pada karyawan perusahaan. Yang pertama, tujuan dari pelatihan ini, yang pertama itu
mengenalkan pada karyawan tentang stres. Jadi dengan adanya pelatihan ini kami akan merumuskan apa itu stres, apa faktor penyebabnya, apa yang bisa menyebabkan seseorang stres, dan definisi-definisi yang berkaitan mengenai stres itu sendiri. Kemudian yang kedua itu membantu memperkenalkan konsep manajemen stres. Jadi lewat pelatihan ini kami mengajak para karyawan yang mengikuti atau peserta pelatihan untuk mengatur, memanajemen cara mengendalikan stres mereka. Kita mengetahui kalau misalnya stres itu bisa diatur agar tidak berpotensi untuk membuat individu dalam keadaan tidak nyaman dalam bekerja dan ataupun hidup dalam kesehariannya. Jadi itulah pentingnya memanajemen stres agar individu tidak tergantung atau stuck dengan stres yang dialaminya. Kemudian yang ketiga itu ada menambah keterampilan manajemen stres karyawan dalam menyelesaikan masalah. Dengan adanya pelatihan ini, kami mengharapkan adanya penambahan metode bagi karyawan dalam mengelola stresnya. Mungkin beberapa karyawan sudah mempunyai cara untuk menangani stresnya. Nah, dengan adanya pelatihan ini, kami akan berusaha untuk menambah keterampilan-keterampilan tersebut sehingga tujuan untuk memanajemen stres bisa didapatkan. Nah, kemudian setelah itu kami merumuskan beberapa modul pelatihan yang masih dalam tahap update mungkin pada saat sekarang ini. Mungkin sekarang ini masih kasar, jadi secara tujuan untuk ditampilkan ini agar mendapat gambaran umum tentang modul seperti apa saja yang akan kami tampilkan dalam teaching plan kami. Yang pertama itu modul 1. Itu tujuannya membangun suasana antara coach dan coachee serta dalam ruangan dapat mengenali satu sama lain. Jadi tujuannya untuk pengakraban sesuai dengan RAM to Fame yang mengkaitkan resensi dan mengharapkan multi-sense learning dan two-way communication. Jadi kami mulai langkah tersebut dengan di modul 1 ini untuk bonding istilahnya, mengakrabkan diri. Kemudian setelah itu ada modul 2. Modul 2 ini berisi tentang pengenalan stres. Yaitu peserta diharapkan mengetahui dan memahami definisi stres, sumber stres, dan mekanisme stres. Jadi dengan adanya modul 2, kami dalam pelatihan ini akan berusaha menjelaskan bagaimana stres itu hadir dan bagaimana stres itu terjadi. Kemudian ada modul 3. Modul 3 ini berisi mengenai pengenalan pentingnya manajemen stres. Setelah tadi diketahui apa itu stres dan penyebabnya serta mekanismenya, di modul 3 kami menghadirkan manajemen stres sehingga peserta diharapkan mampu memahami pentingnya manajemen stres bagi pribadi untuk mengelola stresnya sendiri sehingga tidak membebani dirinya sendiri. Modul keempat itu ada pelatihan manajemen stres teknik AAA, adjust, avoid, adapt. Nah, mungkin rinciannya akan segera menyusul mengingat kami juga masih mengelola bahan-bahan untuk ditambahkan di teaching plan, tapi setidaknya ini menjadi gambaran umum yang akan kami tampilkan dalam teaching plan kami. Sudah masuk ke teknik-teknik ataupun metode dan media yang akan kami sampaikan dalam teaching plan yang dimulai dengan modul 4 yaitu pelatihan manajemen stres dengan teknik AAA atau A3. Kemudian ada modul 5. Di sini ada pelatihan mengelola stres teknik relaksasi dan aktivitas menyenangkan. Diharapkan dengan modul 5 ini peserta mampu menguasai teknik relaksasi dan aktivitas menyenangkan dalam upaya melakukan manajemen stres, termasuk ke teknik metode yang kedua yang kami terapkan dalam pelatihan ini dalam memperkaya skill manajemen terhadap stres.
Kemudian modul terakhir, modul 6, itu berisi pelatihan menyelesaikan masalah. Jadi setelah stresnya diatur, di manajemen, kita memberikan modul terakhir yang berisi tentang penyelesaian masalah, upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan stres tadi agar stresnya juga terselesaikan. Nah, kemudian sampai kepada ini update sementara dari modul pelatihan kami. Ini kami contohkan pada modul 1 tadi. Jadi terdapat beberapa rincian yang kami lakukan pada setiap modul yang ditampilkan. Untuk modul pertama, ada beberapa konten di sini seperti pembukaan, perkenalan, penyusunan harapan, pretest, dan kontrak belajar. Dengan tujuan dari acaranya masing-masing. Kemudian terdapat juga metode bagaimana submodul tadi dilaksanakan, dan ada juga media dan alat bantu yang diperlukan dalam per submodulnya. Ini kelanjutannya dari update rincian modul pelatihan, dan pada kali ini ada di modul 2. Setelah tadi ada submodul, tujuan, metode, dan media, jadi per submodul akan ada waktu dalam setiap submodulnya, kemudian ada uraian kegiatan dalam setiap submodul, dan pembagian tugas yang dalam hal ini masih kami batasi dalam 3 orang kami dalam satu kelompok. Kemudian setelah tadi update rincian dari modul, ini adalah update rundown yang kami buat untuk sementara ini. Memang masih kasar, tapi ini menjadi gambaran umum tentang perincian-perincian dari modul ataupun rundown terkait dengan teaching plan kami. Mungkin di rundown ada sesi, ada 4 sesi dalam 2 hari pelatihan. Sesi pertama itu dari jam 8 sampai jam 12. Sesi kedua itu jam setengah 1 siang sampai jam 6 sore. Sesi ketiga itu jam setengah 8 sampai di jam 9. Dan langsung setelah itu sesi 4 sebagai penutup dan evaluasi dari kegiatan perhariannya. Ya. Mungkin sekian update dari teaching plan mengenai pelatihan stres bagi karyawan, sebagai laporan bagaimana perkembangan dari teaching plan kami, sehingga harapannya ke depan mungkin bisa lebih diperinci lagi, lebih berkembang lagi, berprogres lagi bagi kami dalam menyusun teaching plan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.